Jadi dari intinya itu, redox ini akan menyehatkan sel di dalam tubuh istri Bapak. Redox ya. Ya, redox. Redox Ya. itu adalah reaksi, oksidasi, dan reduksi. Ya. Reaksi, oksidasi, dan reduksi. Ya. Nah, Ya. yang nanti dijadikan molekul, namanya redox signaling molekul. Jadi di sini adalah molekul redox, molekul reaksi oksidasi reduksi. Nah, di mana redox itu berada? Dia berada di dalam sel, setiap sel tubuh manusia. Redox itu dihasilkan oleh sel itu untuk menjaga keselamatan dirinya. Jadi redox itu hasil sel kita, Pak. Yeah. Untuk menjaga keselamatan dia. Kapan sel itu selamat? Kalau sel itu mengikuti hukum alam. Dia dibentuk dari bawah, kemudian dia tumbuh keluar, kemudian dia berkembang, berkomunikasi dengan sel lainnya, menjadi harmonis, dan nanti dihancurkan pada waktunya. Yang dihancurkan ini akan tumbuh yang baru lagi, berkembang lagi, tua lagi, hancurkan. Ini punya waktu, Pak. Kalau waktunya berlebih, seperti tumor, maka dia akan membenjol. Karena numpuk dia pertumbuhannya, kan? Sel itu kan banyak, Pak. Nah, jadilah dia tumor. Kalau tumor ini berkembang, lepas dia, karena dia otonomi. Menyebar dia ke mana-mana. Tumbuhlah dia di mana-mana. Jadi kalau itu sel payudara nanti tumbuh, berkembang, menyebar ke paru, ke tulang, ke otak, kemana-mana, di mana-mana ada sel payudara yang nakal. Karena dia di mana-mana ada yang nakal, maka apa upaya kita? Dari dulu tuh upaya kita begitu tumbuh, membenjol, ambil operasi, hilang. Apakah benar hilang? Sekian tahun kemudian tumbuh lagi. Banyak yang begitu kan? Lagi dia operasi. Kalau dia kecil, gampang operasinya, Pak. Nggak harus luas semua diambil. Tapi kalau ini luas, di paru ada, di sini ada, di sini. Gimana caranya ngilangin? Nah, inilah dia. Kedokteran menemukan bagaimana membunuh sel yang nakal itu supaya dia hilang. Nah, terpaksa disuntikkan kemoterapi. Jadi, itu namanya sitostatika. Dari dulu tuh upaya kita begitu tumbuh, membenjol, ambil operasi, hilang. Apakah benar hilang? Sekian tahun kemudian tumbuh lagi. Nah, tumbuh lagi dia. Lagi dia operasi. Kalau dia kecil, gampang operasinya, Pak. Nggak harus luas semua diambil. Tapi kalau ini luas, di paru ada, di sini ada, di sini. Gimana caranya ngilangin? Nah, inilah dia. Kedokteran menemukan bagaimana membunuh sel yang nakal itu supaya dia hilang. Nah, terpaksa disuntikkan kemoterapi. Jadi, itu namanya sitostatika. Jadi, menghentikan perkembangan sel. Nah, suntiklah sitostatika itu. Nah, suntik, sel-sel yang nakal dihilangkan. Sel-sel yang normal, enggak apa pengaruhnya. Kena dia. Rontok rambutnya, kulitnya kasar, sel organ-organ yang lain rusak, ini rusak, muntah-muntah, tidak bisa tidur, marah-marah, emosinya kena, kesadaran untuk spiritualnya hilang.
pengaruhnya banyak sekali, iya enggak? Iya, betul. Nah, bagaimana dokter menangani itu semua? Dokter sudah berusaha untuk bagaimana menghindari ini dengan memilihkan kemoterapi yang tepat sasaran. Nah, penelitiannya panjang, Mbak, puluhan tahun itu. Nah, di sini yang tepat sasaran itu ya ternyata belum ada. Karena semuanya tidak bisa 100%. Mana yang lebih baik, terbaik bisa ditempatkan, itu terpaksa dipilih oleh dokter untuk menghindari supaya jangan kita lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya, kan gitu. Kan itu yang terjadi sekarang. Cuman karena tidak berdaya pasien dan keluarga itu, maka dia terpaksa memilih itu dengan emosi, marah-marah, nggak senang, nggak ini. Ya akhirnya terpaksa menerima. Nah itu kan pasti terpaksa itu nggak bagus kan Pak? Iya, iya. Dari pelajaran tradisional, saya selalu membimbing pasien-pasien itu dengan harmonis Pak. Apapun yang terjadi, berupayalah. Kita tidak berdaya, kita terima. Kita bersyukur. Karena inilah sikap untuk percaya dan yakin sebagai bukti kita sayang kepada Tuhan, penguasa alam ini. Karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Nah itu. Jadi dulu, sebelum ada redox ini, saya membimbing mereka itu dengan membantu membuat harmonis. Dengan membuat harmonis, apa yang terjadi? Operasi, kemo, sinar yang kita lakukan dalam kondisi yang harmonis, semuanya berjalan mulus. Kenapa bisa mulus? Karena sel satu dengan yang lain bisa berkomunikasi dengan jiwa kehidupan dirinya. Kita ini kan karena kita tidak bisa berkomunikasi dengan jiwa kehidupan diri kita, di mana kita dilahirkan, dikembangkan dengan pendidikan, dikuasai oleh sang penguasa, peraturan-peraturan itu. Maka kita selalu bentrok dengan lingkungan, Pak. Makanya keberhasilan semua itu akan sia-sia, Pak, pendek waktunya. Nah, setelah itu, beberapa bulan yang lalu, kita pengetahuannya tentang redox. Nah, saya sekarang beritahu Bapak intinya. Sel ini yang rusak itu sama dengan sel tua, Pak. Sel kanker pun itu sebetulnya sel tua. Cuman karena nakalnya dia berumur lebih panjang, Pak, selnya. Makanya dipotong oleh kemo supaya umur sel kanker pendek. Sayangnya sel normal juga dipotong dia. Apanya yang dipotong? DNA-nya. DNA-nya yang rusak. Karena rumus keluarnya itu DNA yang mengalami mutasi. Makanya dicek dia mutasi BR2 apa BR1 ini macam-macam mutasinya itu, modelnya itu dikasihlah anti mutasi. Nah, redox ini adalah molekul yang ada di dalam alam, di dalam sel. Cuman dia tua, kadarnya rendah. Nah, sekarang apakah dia bisa dikasih dari luar? Bisa, Pak. Redox itu sudah bisa dibuat sekarang. Sejak beberapa belas tahun yang lalu, mereka sudah bisa membuat redox yang ada di dalam sel itu. Dibuat di dalam botol biru itu 18 bulan. 18 bulan. Ketika diminum, dia bertahan di dalam usus. Dia diserap oleh pembuluh darah. Dalam waktu singkat, dia bisa diberikan pada sel kekurangan redox. Ketika diberikan redox, sel itu akan bangkit lagi. Enggak dia dapat redox, Pak? Karena redox itu sebagai alat sinyal untuk berkomunikasi. Dengan adanya redox lebih banyak, sel itu tahu mana yang rusak, mana yang tidak. Sehingga teman-teman lainnya akan merembut itu. Imun sistemnya akan kuat, pencernaannya akan bagus, menyerap makanan yang bagus, jantungnya akan bagus untuk bisa mengatur sistem kebutuhan sel. Kemudian nanti sistem hormonnya akan seimbang kembali.
sehingga sel kanker nggak bisa tumbuh, Pak, karena sel kanker itu sel yang tidak bagus untuk di dalam tubuh, tapi dia akan bagus mengajak manusia itu mengubah perubahan sikap karakternya. Bagus nggak kalau gitu kerjanya Ridho, Pak? Iya, betul itu. Nah, ini sudah dibuktikan oleh 8 universitas. Dia bisa mengubah 3 masing-masing DNA mutasi itu. Jadi DNA yang bagus sudah dirubah masing-masing 3. DNA yang berkaitan dengan sistem jantung dan pembuluh darah, DNA yang berkaitan dengan pencernaan, DNA yang berkaitan dengan sistem hormon, DNA yang berkaitan dengan natural killer cell atau innate immunity, DNA yang mengatur tentang respon imun. Kalau kita mendapat kebingungan, maka respon imun kita bereaksinya tidak lebih, tidak kurang. Jadi ada 15 sebetulnya DNA yang sudah bisa diperbaiki oleh Ridho ini. Jadi ketika Bapak walaupun dikasih kemo, walaupun disinar dan mengalami kehidupan yang ini, minum Ridho bagus nggak Pak kira-kira?